Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Roni Alvin di Kuliner Gadget. Nah, kalian lagi cari laptop yang tipis, ringan, performanya cukup oke, dan tergolong seri-seri laptop bisnis. Kalian pengen sedikit pamer gitu, tapi budgetnya ya relatif terbatas. Ya, itu cocok banget sama yang akan kita bahas kali ini, Surface Laptop 3. Seperti apa sih kemampuannya? Let's check this out. Ya, laptop seri bisnis ini emang terkenal akan looks and feel-nya yang beneran mewah. Untuk harga market saat ini, kalian bisa dapat di rentang harga 5,7 sampai 6,5 juta rupiah tergantung varian, kondisi, dan kelengkapan tentunya. Untuk spek lengkapnya kalian bisa pause dulu video ini sebentar ya. Dan SS mungkin buat kalian simpen atau baca. Tapi kalau dengan duit 5 jutaan, kalian bisa dapat spek i5, Core i5 ya 1035G7 varian 13,5 inch dengan 2K resolution dan touchscreen yang pasti dengan aspek rasio 3:2, agak beda dikit, sedikit lebih lebar di bagian atas dengan RAM LPDDR4X 8GB non upgradable. Dan laptop ini juga ada ambient light sensornya juga ya, yang unik di laptop ini, jadi mirip-mirip sama HP. Dan untuk sektor audionya juga udah keren, yaitu dia pakai Omnisonic Dolby Audio. Ya kita cek lah nanti kualitasnya seperti apa. Salah satu ciri khas dari laptop bisnis yaitu mestinya tipis dan ringan. Dan ya, laptop ini sangatlah tipis dan lumayan ringan, cuma 1,3 kilo aja kalau dibuletin. Desainnya itu juga simple, elegan, finishingnya itu cakep, kelihatan mewah, modelnya clamshell, dan engselnya itu kokoh, nggak kerasa wobbly atau gimana gitu. Walaupun dia itu tipis ya. Bodinya udah full metal, kerasa mewah, cocok buat kalian yang suka laptop tipis dan bisa buat pamer. Dan karena ini laptop yang premium ya, jadi buka laptop pakai satu tangan aja udah jelas bisa, easy gitu loh. Layar sentuhnya juga responsif, kerasa mulus, licin, cocok buat kalian yang suka baca-baca atau bikin-bikin desain atau gambar. Itu kalau kalian punya pennya sih, walaupun memang pennya dijual terpisah dan mahal banget. Jadi kalau kalian nggak perlu-perlu banget ya nggak usah dibeli. Well, dari segi kualitas layar sebenarnya nggak usah diragukan lagi sih. Resolusi 2256 x 1304 dengan panel Pixel Sense display ini udah cakep banget lah, warnanya vivid dan jernih, dan bahkan sebenarnya bisa disesuaikan dengan kondisi atau aplikasi yang sedang dibuka, bisa di enhance lah istilahnya. Hanya saja dengan rasio 3:2 ya jadi agak aneh kalau kalian nonton film ataupun nonton YouTube, jadi ada space hitam yang sedikit lebih lebar di bagian atas dan bawah buat nonton video. Akan tetapi akan lebih enak kalau kalian buka aplikasi seperti Office, Excel, jadi lebih ada space ekstra di situ. Untuk permukaannya ini glossy ya, jadi menghasilkan gambar yang lebih timbul tapi dengan resiko pantulan cahaya di layar yang lebih kelihatan kalau di ruangan yang banyak cahaya. Dan ya memang nggak ada yang sempurna ya dari layarnya ini, sangat disayangkan dengan layar yang sebagus ini dan touchscreen udahan engselnya itu nggak bisa direbahin 180 derajat, jadi kayak berasa kurang aja sih gitu. Oh iya, karena laptop ini punya ambient light sensor, tentunya kecerahan dari layarnya itu bisa menyesuaikan secara otomatis dengan kondisi ruangan kalian berada. Ya tentunya ini adalah opsional ya, kalian bisa on kan atau off kan untuk fitur ini. Sedangkan untuk sektor audio, laptop ini udah nggak ada lawan menurut saya di kelas harganya. Asli ajib bener, ini di compare sama MacBook pun juga berani sih. Ini beneran kualitas Omnisonic Dolby Audio gitu loh, yang kurang lebih kualitasnya seperti ini. Mitsubishi by Smith the Mister. Overthinking Instrumental by Ryuja. Underground Stars by Lockspeeds. Untuk
Untuk keyboardnya itu juga enak ya, apalagi finishing di bagian palm rest-nya yang kerasa seperti vegan leather gitu, jadi tambah mewah. Untuk touchpad-nya itu juga lebar, posisinya center to body, licin dan akurat ya. Kliknya itu kerasa mantep banget lah, jelas bukan touchpad murahan. Untuk keyboardnya ini juga oke ya, kerasa pas dan mantep lah travel distance-nya. Dan udah backlit keyboardnya dengan 3 level kecerahan, hanya dengan satu warna putih aja. Dan sebenarnya kurang terang ya menurut saya. Walaupun memang untungnya ini huruf dan angkanya di keyboard itu putih transparan. Jadi saat backlit-nya nyala, hurufnya itu juga ikutan nyala. Nice to have kalau kita lagi di tempat yang remang-remang atau sedikit gelap. Apalagi ada finishingnya yang di sekeliling keyboard yang lembut kalau dielus-elus. Memang kesan premium dari laptop ini udah kerasa banget, dari looks dan build quality-nya yang solid, tambah logo kotak-kotak di tengah yang bisa ngasih passive damage saat dibawa ngantor atau sekedar nongkrong di cafe. Nggak kalah lah sama laptop tangga sebelah yang pamer buah-buahan kroa itu. Nah, kalau untuk webcam dan mic, kalian bisa nilai sendirilah ya, kurang lebih seperti ini hasilnya. Ya, ini adalah perekaman menggunakan kamera webcam dari Surface Laptop 3. Ya, kurang lebih untuk kualitas suara ya seperti ini ya. Apakah terdengar dengan jelas atau mungkin ada beberapa gangguan. Di belakang laptop ini ada kipas angin untuk white noise, dan di luar juga ada suara hujan ya. Sekarang lagi hujan. Apakah suara saya terganggu atau tetap terekam dengan jelas? Dan untuk dari segi gambarnya ya, di sini nggak ada yang spesial sebenarnya untuk dari segi gambarnya, karena ya ini dengan pencahayaan yang minim ya, di pencahayaan ruangan biasa, dan ya banyak kelihatan di beberapa area yang gelap itu banyak noise ya. Ya tipikal banget hasil kamera 720p 30 fps ya, nggak ada spesialnya untuk sebuah laptop bisnis. Tapi yang di sini yang spesial ada 2 poin sih. Yang pertama masalah warna. Dari segi warna saya suka ya, kelihatan hidup gitu, kelihatan vivid, masih keluar jelas warnanya tuh seperti apa gitu. Jadi nggak pudar. Biasanya tuh kalau webcamnya jelas itu warnanya akan pudar. Nah di sini nggak, tetap kelihatan jelas warnanya. Dan yang kedua yang paling penting adalah masalah eye contact. Ya, eye contact-nya tuh dapat banget di sini. Yang kalau kalian tahu, ini eye contact saya bukan AI ya. Ini bukan AI, dipastikan bukan AI ya. Dan ini saya melihat langsung ke tengah layar ya posisinya. Tapi eye contact-nya dapat, seperti kayak saya melihat langsung ke webcam. Padahal tidak, saya beneran ini langsung lihat ke tengah, bagian tengah-tengah layarnya. Jadi saya lihat video ini langsung dengan eye contact yang perfect gitu, tanpa harus saya melihat ke area webcamnya. Kalau saya lihat area webcamnya itu kurang lebih seperti ini ya, ini saya lihat langsung ke posisi webcamnya. Nah ini yang sangat membedakan antara laptop bisnis yang mikirin kayak gini dengan laptop consumer biasa yang hal-hal kecil seperti ini yang sebenarnya penting itu nggak terlalu dipikirin. Jadi ini sangat memudahkan kalian saat video conference, banyak audiensnya, kalian sedang menjelaskan sesuatu, kalian nggak perlu bolak-balik naik turun untuk mendapatkan eye contact yang perfect. Kalian tinggal langsung aja jelasin secara normal, secara biasa ke materi kalian, dan audiens kalian tetap dapat eye contact dari kalian. Ya kurang lebih hasilnya seperti inilah, kalian bisa nilai sendiri. Ya apa gunanya sih laptop tipis, build quality bagus, tapi performanya nggak ada. Dan ya Surface Laptop 3 ini performanya cukup oke kok. Untuk performa Cinebench R23 kita dapat multi-core di 3432 poin dan 1049 poin di single core di battery mode. Dan malah agak turun sedikit ya di 2700-an untuk multi-core dan 900-an untuk single core-nya saat dicas. Ya mungkin ini emang disetting seperti ini sih supaya nggak terlalu panas saat sambil dicas dan digunakan. Ingat laptopnya yang memang tipis. Well ya itu memang tes sintetis aja sih. Sekarang kita live test aja ya pakai Asphalt Legend 9. Settingan rata kanan kita bisa dapat grafik yang mulus, semua efek keluar, stabil di kisaran 30-an fps. Kalau settingan rata tanah, fps yang kita dapat bisa sampai 59 sampai 60 fps konstan. Tapi ini game balapan ya, yang sebenarnya fps tuh nggak begitu penting. Lebih ke grafiknya yang oke yang penting. Sekarang kita coba aja lah pakai CS Origin versi 1.6 di
32 bit 1080p widescreen lah, pokoknya kita ratain kanan aja settingannya. FPS-nya terbang di 100-an, cuman ada yang aneh di FPS counternya karena sempat nggak muncul kalau dilihat. Tapi kalau dilihat dari FPS counter gamenya itu terbukti stabil di 100 FPS, yang bahkan kayaknya ini di limit di 100 FPS karena nggak ada fluktuasi sama sekali di atas 100 FPS. Dan untuk suhunya ini kita cek ya, terpanas setelah gaming dan benchmarking terpanas ada di bagian angka 123 dan function 123, bisa nyampe di 42 derajat Celcius yang sebenarnya ini adem ya. Sedangkan di area palm rest itu adem banget, cuma di kisaran 36 derajat Celcius. Untuk booting masih terbilang cepat di 8 detik aja ya, karena memang bukan Evo jadi emang nggak bisa kurang dari 1 detik, tapi ini udah terbilang cepet kok. Jadi ya performa Core i5 1035G7 dengan Iris Xe Plus grafiknya ini terbukti masih kerasa oke banget di tahun ini. Dan untuk charging ini agak unik ya, karena portnya itu khusus untuk Surface. Aneh banget ini, sebenarnya saya benci banget sama port ginian tuh, yang kenapa nggak pakai Type-C aja gitu loh. Dan untuk chargernya ini juga saya dapatnya nggak ori ya, cuman secara fitur mirip dan support untuk chargingnya. Outputnya sekitar 60 watt ya, dengan ujung chargernya sama, jadi support MagSafe-nya khas Surface. Dan ada port USB juga dengan colokan kaki 2 biasa ya, kayak gini lah. Sebenarnya kayak murahan banget, tapi ya emang kayak gini gitu adanya. Masalahnya sih charger KW kayak gini tuh subelnya biasanya agak kaku, jadi pas ngepasin colokan ke portnya, ke port chargernya itu agak susah gitu, agak ribet gitu, harus dipakai effort lebih gitu. Ya solusinya sih saran gua beli aja nih ya, charger 65 watt sesuai kebutuhan chargingnya Surface. Dan kebetulan gua beli punyanya Akome karena murah dan support power delivery 65 watt, gak sampai 200.000 coy, dan cocok dengan requirement charger dari laptopnya juga. Ada 2 port lagi dan support berbagai protokol pengecasan. Jadi buat kalian yang punya device selain Surface, kalian juga bisa ngecas pakai ini, ngecas HP, ngecas laptop lain, atau mungkin ngecas tablet kalian, bisa langsung barengan lah. Build quality-nya juga solid, ringan, kecil, kalian tinggal pakai kabel USB-C. Kalian juga buat pakai ngecas si Surface-nya ini juga bisa, karena port Type-C-nya ini support power delivery dan display output, jadi nggak ada masalah. Atau kalian juga bisa beli kabel chargernya yang Type-C ke tipe Surface portnya juga ya, ingat portnya yang memang terbatas, atau kalian mungkin pengen colok proyektor atau monitor dari port Type-C-nya biar nggak keganggu kalau baterai kalian habis. Kalau charger aslinya kurang lebih penampakannya seperti ini ya, dayanya 65 watt dan nggak ada yang spesial sebenarnya. Biasanya juga ada stiker Windows-nya di situ karena Surface nggak ditempelin stiker-stiker aneh. Dan kalau disuruh milih sebenarnya ya antara yang KW, yang ori, atau yang Type-C, sebenarnya saya mending beli charger yang kayak Akome tadi, bisa multi device, ringkes, lebih ringan, dan jelas nggak perlu bawa banyak-banyak charger saat kalian mau keluar. Cukup bawa 1 charger aja buat banyak device gitu, lebih hemat colokan lagi kalau kalian keluar. Well, dari sini sebenarnya udah kelihatan sih laptop ini cocoknya buat siapa ya, yang suka entertainment pastinya, atau mungkin butuh layar yang bagus, audio yang keren, dan mungkin orang-orang yang suka presentasi atau klasikal, dan orangnya itu suka mobile, kesana kemari bawa laptop, ini cocok banget lah buat kalian. Dan agak disayangkan ya, karena di sini laptopnya tuh minim port. Emang laptop tipis emang rata-rata emang pelit banget lah sama port, kayak tetangga sebelah itu yang buah-buahan keroak. Tapi setidaknya sekarang udah banyak lah yang ngasih opsi converter port Type-C yang murah-murah sampai yang bener-bener proper. Tinggal pilih aja lah sesuai kebutuhan, mau yang colokannya bisa banyak, colokannya bisa dikit, kalian tinggal pilih aja sesuai yang ada di market dan kebutuhan kalian. Ya, kesimpulannya seperti apa sih Surface Laptop 3 ini? Buat kalian ya yang memang lagi cari laptop cari bisnis, kelihatan ganteng banget dan tipis, ringan, dan performanya cukup oke, apalagi untuk kegiatan multimedia yang memfokuskan di layar dan audionya, ini udah pilihan terbaik di harganya. Ya karena memang harus diakui sih, dengan harga bekasnya itu laptop-laptop baru pun sebenarnya memang udah dapat yang mungkin performanya jauh lebih bagus, akan tetapi akan sangat susah untuk melawan build quality yang seperti ini, layar yang seperti ini, dan kualitas audionya. Dan kualitas audionya ini the best man, udah paling terbaik di kelas harganya, bahkan 10 jutaan pun ini masih yang terbaik. Ini berani diadu loh sama MacBook Pro M1, beneran
yakin berani diadu, walaupun mungkin akan kalah sedikit ya, tapi mengingat harganya memang ya, well, ini udah price to value banget. Well ya, memang ini nggak sempurna laptopnya. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah dari segi performa. Memang ini pakai i5 Gen 10 yang mana masih tergolong bagus sebenarnya. Akan tetapi RAM-nya itu solder. Ya, RAM-nya ini solder dan cuma 8 GB. Jadi pastikan 8 GB itu cukup untuk kebutuhan kalian. Dan kalau kalian mungkin nggak cukup, pinginnya bisa di-upgrade dan mungkin ditambahin sampai 16 GB, 32 GB, ini bukan laptop untuk kalian. Tapi overall buat kalian yang suka multimedia, mungkin ngajar-ngajar gitu, mungkin klasikal dan lain-lain yang perlu banget layar yang bagus dan kualitas audio ringan, tipis, ya kurang lebih laptop ini bisa memenuhi kebutuhan kalian. And see you guys on the next video.